Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi biasa dengan Nur Auto Channel, Mas Bro ya. Oke Mas Bro, di siang hari ini kita lagi bikin konten masalah untuk biasa, Mas Bro ya. Nah intinya kita tukar-tukar wawasan lah, lebih kasih pengalaman dikit-dikit tentang masalah otomotif, Mas Bro. Oke Mas Bro, di hari ini kita lagi bikin tutorial cara mengecek kampas kopling masih layak dan enggaknya untuk dipasang ya. Jadi intinya hari ini kita ini mengecek kampas kopling yang layak dan tidaknya untuk dipakai dipasang lagi, baiknya seperti itu. Jadi kalau Mas Bro lagi bongkar transmisi ataupun dibongkar di bengkel, waktu ada keluhan transmisi susah dipasang, susah masuknya gigi atau gimana, intinya kan kampas kopling dilepas, Mas Bro. Nah pasti tidak menutup kemungkinan bisa dilihat dari bahasa posisi kampas koplingnya ya. Biasa Mas Bro, sebelum kita lanjutkan acara kita, pengenalan dulu. Nah itu yang sembunyi Mas Bro, itu ya itu. Nah itu si Pandi biasa, dia lagi sembunyi-sembunyi. Dia lagi bikin mau bongkar mesin ya Mas Bro ya. Nah, biasa kalau hari-hari pas hari panas kayak ini agak kurang senyumnya kurang. Nah, yang kedua itu Mas Bro, itu si Pendi. Nah itu dia agak galau ini, baru diputus sama pacarnya ini. Senyumnya kurang membawa duka dan kurang membawa kebahagiaan, Mas Bro. Seperti itu. Dan Kuncoro ini orangnya lagi syuting ini ya. Oke Mas Bro, kita lanjut Mas Bro ya. Nah di sini Mas Bro saya menyiapkan 4 jenis. Ini 4 kampas kopling ya. 4 kampas kopling ini beda-beda ya. Ini punyanya mobil yang lain-lain, enggak satu mobil aja. Yang intinya kita kasih wawasan lah ya, maksudnya ini yang mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Pertama kali Mas Bro, nah ini ya, kita urutkan aja lah kampas kopling kita lah ya. Nah seperti ini. Nah ini kalau belakang. Nah ini macam-macam Mas Bro. Ini punya mobil Suzuki, ini punyanya Daihatsu, ini Daihatsu juga, ini sama kan ini ya. Terus yang ini punyanya Mitsubishi. Intinya walaupun beda-beda mobil, tapi intinya bahasan kita hari ini adalah itu kampas kopling yang bisa dipakai atau layak dan tidaknya Mas Bro. Ini Mas Bro, kamera sini ya. Nah ini ya posisinya ya, bisa dilihat ini udah tipis ya, plat kampas udah tipis. Nah ini paku kelengnya kampas sudah kelihatan, sudah mepet semua Mas Bro ya. Nah ini juga udah tipis Mas Bro. Nah ini mepet, udah mepet, tandanya memang ini udah layak, nggak bisa dipakai. Intinya udah habis masa kerjanya Mas Bro, harus diganti kalau gitu ya. Padahal ini Mas Bro, ini kan sama ini ya, ini sama, tapi ada bedanya. Nah, kenapa ini kelihatan baru ya, kelihatan bagus, masih platnya masih dalam lah ini ya. Ini baliknya juga masih kelihatan bagus, tapi ini nggak layak dipakai. Nah ini ini saya kasih tahu cirinya ya. Permasalahan kalau yang ini kan, oh ini platnya masih bagus ya, ini masih bagus platnya, ini masih keras, nggak kocak ya. Tapi ini pernya maksudnya Mas Bro, tapi ini platnya udah tipis. Makanya kalau plat udah tipis ini intinya tenaga mesin kalau dimasukkan bisa masuk ya, transmisi bisa masuk, tapi nggak ada tenaganya. Masalahnya ini kampas udah tipis Mas Bro ya, daya cengkeramnya udah nggak ada. Beda yang ini Mas Bro. Kalau yang ini sama, ini satu merek mobil, ini kampasnya sama, ini kan sama ini ya. Nah ini sama. Kenapa platnya lebih bagus? Platnya lebih bagus ya, ini masih tebal ya, masih ini kalau bisa dihitung masih 60% lah ya, ini tebal. Nah baliknya juga masih bagus ini. Kenapa ini juga nggak layak dipakai Mas Bro? Nah tak kasih tahu cirinya Mas Bro. Cirinya kampas ini platnya udah kocak Mas Bro, pernya lah ini loh. Nah ini pernya udah kocak ya, kocak semua ini. Nah ini juga udah kocak semua. Sedangkan sini as tengahnya ini juga udah kocak ini. Kalau posisi gini Mas Bro, nah kayak kocak-kocak semua ini. Nah ini udah kocak ini. Ini bisa berakibat Mas Bro, bisa berakibat itu kalau dimasukkan bisa, cuma kadang-kadang mau oper gigi itu kadang-kadang sulit.
Ibaratnya kita masukkan gigi 1 ya, itu mau dioper 2 itu kadang-kadang sulit, agak keras. Kadang kita masukkan gigi 1 2 enak, 3 4 enak, nanti mundurnya juga susah. Seperti itu, kadang-kadang agak keras. Nah, ini yang bisa menimbulkan daya cengkram pernya itu udah lemah ini, makanya putarannya untuk lembut udah nggak ada. Nah, ini ya bedanya ya, kalau yang ini pernya masih bagus, ini pernya masih bagus ya. Tapi ini kelengnya kampas, platnya kampas ini udah habis, sudah kelihatan mepet sama kelengnya ini ya. Kalau ini permasalahannya pernya udah lembek sama as tengahnya ini udah kocak ini. Nah, seperti itu Mas Bro ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti permasalahannya salah ada dua ini ya, satu antara ini satu sama yang nomor 2 ini ya. Nah, berikutnya Mas Bro, ini kampas kopling yang nomor 3. Nah, ini agak besar kampas koplingnya, beda sama yang ini agak kecil ya. Ini punya Suzuki Mas Bro. Nah, kalau di daerah kita sini ini yang sering dipakai, masalahnya banyak mobil Suzuki yang katanya pickup itu di sini ibaratnya banyak yang punya Mas Bro. Nah, ini kalau ini Mas Bro, kendalanya apa? Ini sebenarnya kampas ini belum terlalu lawas Mas Bro. Tapi intinya kalau plat kampasnya ini berserabut kayak ini, nah kanan kiri, nah ini intinya ini mobil ini dipaksa Mas Bro. Ibaratnya mobil ini selip di jalan yang berlubang selip, ini dipaksa-paksa terus. Ya bisa berkabat seperti ini Mas Bro. Ini sampai habis kemakan ini. Apanya berserabut ini kampasnya ya. Sampai mepet sama kelingnya ini. Nah, kayak ini. Padahal kalau per masih bagus ini, masih bagus pernya, tengah juga nggak kocak. Tapi inilah Mas Bro ya. Intinya pesan kita, kalau Mas Bro punya mobil apapun ya, kalau waktu kepatak seharusnya harus teliti, jangan dipaksa-paksa untuk digas-gas. Ya bisa berakibat seperti ini Mas Bro. Jadi kampas ini udah nggak bisa baru, tapi hitungannya nggak bisa dipakai lagi. Masalahnya ini hancur ini anunya, platnya ini, seperti ini. Nah, ini makanya intinya kalau kepatak ya harus ditarik aja lah biar bisa nunggu. Oke, melangkah ke kampas yang nomor 4 ya. Nah, ini Mas Bro ya, kriteria kampas yang bagus masih bisa dipakai ya. Nah, ini juga agak kecil, beda yang nomor 3 ini tadi Mas Bro. Ini agak kecil, ini punyanya Mitsubishi Mas Bro. Yang Mitsubishi ini juga banyak sering dipakai di sini. Masalah dari sini selain Suzuki, Mitsubishi juga banyak yang punya nih mobilnya. Nah, ini Mas Bro ya, ciri-ciri kampas yang masih layak dipakai. Nah, ini pertama bisa dilihat dari plat kampasnya masih tebal ini ya. Kelinganya masih dalam. Jadi jangka pakainya masih panjang ini. Nah, ini ya sini ya. Yang belakang juga masih tebal ini. Nah, ini masih tebal, hitungannya masih bagus. Yang kedua Mas Bro, nah ini pernya masih kuat ini, nggak ada yang kendor, nggak ada yang kocak ini per-pernya ini. Nah, ini bisa dicek nih. Nah, seperti ini. Yang ketiga Mas Bro, plat tengahnya masih kuat, nggak ada yang kocak. Saya jamin kalau pakai ini dipasang di mobilnya Mitsubishi ya, ini kampasnya hitungannya gigi transmisi dimasukkan lembut. Terus yang kedua bisa dipakai, tenaga masih kuat, juga tahan lama. Masalahnya ini plat kampasnya masih tebal. Nah, seperti itu. Nah, oke Mas Bro, mudah-mudahan dari 4 biji kampas ini bisa dimengerti ciri-cirinya ya. Saya ulangi lagi, yang ini udah tipis semua, walaupun platnya masih kuat tapi tipis semua. Ini bisa dikatakan sudah habis masa pakainya yang ini. Kalau yang ini platnya masih bagus, masih tebal lah, hitungannya masih 60%. Nah, cuma ini punya kendala, pernya udah kocak semua. Makanya kalau waktu bongkar kampas kopling, kalau per udah kocak mending diganti aja Mas Bro kampas koplingnya. Ini udah kocak semua ini. Ini kerugiannya kalau dipakai ya itu tadi, giginya kadang dipindah-pindah susah, sulit, agak keras posisinya kalau platnya udah kocak ini kayak ini Mas Bro. Oke, kalau kampas kopling yang model ini Mas Bro, yang berserabut, ini tandanya dipaksa. Jadi hitungannya mobil selip di jalan yang rusak, nancap di tanah yang dalam, kalau bisa diusahakan ditarik, mobil ditarik biar nggak seperti ini kampas. Makanya ini nggak bisa dipakai. Nah, yang terakhir ya itu tadi, ini kriteria kampas yang masih bagus, platnya tebal,
depan belakang tebal, spare-nya masih kuat semua, tak jamin ini yang bagus. Seperti itu. Oke Mas Bro, sedikit dari pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya mengenal masalah kampas kopling mobil Anda, siapa tahu dapat sedikit dari pengalaman lah Mas Bro ya. Oke Mas Bro, terus dukung channel kita ya, tetap didukung. Jangan lupa subscribe, komen dan like-nya biar channel kita bisa berkembang dan kita tetap bisa kasih sedikit-sedikit informasi wawasan lah untuk masalah otomotif Mas Bro ya. Oke, saya akhiri dulu video dari saya, semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.